Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, para pemirsa dan penggemar SITV yang selalu diberikan kesehatan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang tema berbakti kepada kedua orang tua. Di zaman sekarang ini banyak kita bisa melihat dan kita saksikan, bahkan kita bisa mendengar betapa banyaknya anak-anak yang berbuat durhaka kepada kedua orang tua, atau justru dari kalangan remaja dewasa yang sudah tidak lagi mengindahkan taatnya mereka, patuhnya mereka kepada kedua orang tua. Perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita agar kita memperhatikan untuk berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua, bukan hanya Allah Ta'ala ungkapkan di dalam Al-Quran saja, melainkan di dalam kitab-kitab sebelum diturunkannya Al-Quran seperti kitab Taurat, Zabur, Injil. Bahkan Al-Quran sudah menerangkan bahwasanya kewajiban kita untuk taat, berbakti, patuh, tunduk kepada kedua orang tua kita. Diperhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita yang sudah hamil mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, wahnan ala wahnin. Kita sudah pernah hidup di dalam rahim ibu kita. Tapi mengapa ketika kita lahir ke alam dunia, kita terkadang sangat gampang dan sangat mudah mengecilkan hati orang tua kita, bahkan kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah meminta wasiat kepada Allah, lalu Allah mewasiatkan usika bi ummika. Lalu kata Nabi Musa, ausini ya Allah. Lalu Allah menjawab, usika bi ummika, usika bi ummika, sampai 3 kali, baru usika bi abika. Perintah Allah Ta'ala agar kita taat, tunduk kepada kedua orang tua kita, terutama ibu-ibu kita. Bahkan banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah ketika para sahabat ingin berperang jihad fisabilillah, itu adalah perbuatan yang berpahala besar. Tapi kata Rasulullah, apakah kamu masih ada orang tuamu? Lalu sahabat menjawab, masih ada ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Berbaktilah dan rawatlah orang tuamu, dan disitulah nilai jihad fisabilillah. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit orang yang sudah tidak ada waktu, bahkan malas, bahkan sudah tidak mau lagi merawat salah satu dari kedua orang tuanya yang barangkali dalam keadaan sudah tidak berdaya, dalam keadaan makan, minum, buang air kecil, buang air besar di situ. Anak sudah tidak ada lagi yang peduli kepada salah satu dari orang tua yang mungkin keadaannya sudah seperti itu. Bahkan
semasa hidupnya ditelantarkan orang tuanya, padahal dirinya sudah menjadi orang yang sukses, lupa terhadap ibunya dan lupa terhadap bapaknya. Kita perhatikan bagaimana kisah Alqamah. Alqamah, beliau adalah seorang manusia yang taat ibadah kepada Allah, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah, hanya karena menyakiti hati ibunya, itu pun tidak sengaja. Alqamah lebih cinta kepada istrinya dan menomorduakan kepada ibundanya tercinta. Bagaimana kita semua sudah tahu, ketika Alqamah menghadapi syakaratul maut begitu sangat sulit, dan ada 3 ayat yang Allah Ta'ala turunkan makrunatan berbarengan. Bila mana salah satu dari 2 ini tidak dilakukan, maka ibadahnya akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wa atiullah war rasul, taat kita kepada Allah harus juga taat kepada Rasul. Yang kedua adalah bagaimana wa aqimus salata wa atuz zakat, dirikan salat dan tunaikan zakat. Orang yang hanya salat tetapi tidak mau atau enggan membayar zakat, salatnya tidak diterima oleh Allah. Dan yang ketiga adalah anishkurli wali walidai, bersyukur kepada Allah dan juga harus bersyukur kepada kedua orang tua. Syukur kepada Allah tapi tanpa dilandasi, tanpa disertai dengan berterima kasih kepada kedua orang tua, maka syukurnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam tema kajian kita kali ini, mudah-mudahan kita semua kembali kepada ajaran Allah agar kita taat, mau merawat, menjaga, mengasuh orang tua kita yang sudah barangkali sudah tua renta, sudah tidak berdaya. Itu adalah kunci keberkahan dan kemuliaan kita. Insya Allah kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah dan diberikan rahmat taufik oleh Allah, sehingga kita diberi kekuatan untuk mengayomi kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan tema kajian kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.